Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas tentang cara pengolahan bibit cabai rawit merah menjadi biji siap disemai. Langkah pertamanya kita sediakan sepatu bot dulu. Kemudian biji yang merah kita masukkan ke dalam karung. Lalu kita ikat dan ditumbuk-tumbuk. Kira-kira sekitar 10 menit ya, kita proses tumbuk. Pada tahap awal ini siram lalu ditumbuk-tumbuk sampai bijinya keluar. Lalu kemudian coba kita buka, lihat dalam karung ini bijinya sudah mulai keluar dari kulitnya, mengelupas secara otomatis ya. Perhatikan. Kemudian tempatkan dalam wadah ember kecil, taruh airnya dan diaduk-aduk. Kemudian itu itu sekam ataupun sampah tahap awalnya itu kita pisahkan dulu sampai berulang-ulang kali sampai bersih, seperti dalam video ini. Perlu diketahui sahabat gula putih, kenapa dilakukan seperti ini? Karena jika dilakukan secara manual dengan tangan itu terasa berat. Perhatikan, bijinya sudah mulai mengendap di bawah dan kulit-kulit dan tangkai-tangkainya itu di atas. Ambil saja ya. Jika dalam skala besar ini kita harus melakukannya seperti ini. Jika dilakukan secara manual, secara satu persatu itu memakan waktu lama. Bahkan bisa saja memakan waktu sekitaran 3 hari. Dan risikonya juga banyak. Kalau seperti ini risikonya alhamdulillah tidak ada. Tangan tidak panas dan pedas. Dan aman-aman saja. Itu yang dibuang itu yang sekamnya yang sudah bijinya sudah terkelupas semua. Yang ini masih ada biji-bijinya di dalam tuh belum terkelupas, kita sisakan dulu. Ya, itu yang sudah terkelupas. Lakukan berulang-ulang dan dikasih air sampai bersih seperti ini. Ya, proseslah dengan seperti ini. Lihat, perhatikan, ini biji-biji yang belum terkelupas kita sisihkan lagi, dan ada beberapa biji yang nampaknya terlalu muda ya. Ya, ini tahap kedua. Tahap kedua kita proses lagi seperti semula. Kita masukkan dalam karung, lalu kita tumbuk-tumbuk lagi. Tahap kedua ini tidak usah terlalu lama, bisa dikurangi dengan 3 menit, tadi 10 menit. Tahap kedua ini bisa jadi 7 menit saja. Ini tahap proses kedua, kita masukkan ke dalam wadah yang berkecil seperti ini. Ini tahap kedua. Tahap pertama ini seperti ini, yang ini tahap kedua. Ini kita aduk-aduk lagi agar biji yang bagus itu mengendap ke bawah. Kalau biji yang tidak bagus itu mengambang ke atas, ke permukaan. Ya, kalau kira-kira seperti ini kalau dibuat sambal, waduh, enak apa enggak ya?
pedas atau manis? Ya, yang otomatis lah manis. Sorry, pedas maksudnya. Ya, ini otomatis kita buang semua ya, tidak ada lagi tahap ketiga, karena kedua tahap ini lumayan juga, sudah tidak ada lagi biji-biji yang di dalam kulitnya. Buang lagi ya, lakukan secara berulang-ulang sampai bersih. Nah, perhatikan saudara-saudara, ini adapun biji-biji itu biji-biji yang mengambang, itu biji yang tidak bagus. Walaupun nanti disemai itu tidak akan tumbuh. Nah, lakukan secara rutin, secara berulang-ulang sampai bersih. Ini biji yang mengambang buang saja, karena itu biji yang jong, biji yang kosong. Nah, saudara-saudara, kami melakukannya dengan tangkainya ya, karena sama saja kalau dilepas pun tangkainya itu memakan waktu lama. Kami melakukannya secara simpel dan praktis, tidak ambil pusing ya. Buang lagi. Ini yang skam atau sampahnya itu yang dibuang ya. Nah, perhatikan ini, adapun biji-biji yang tidak mau terkelupas itu mungkin itu yang tidak mau terkelupas dari kulitnya, ada beberapa ini ya. Ini yang biji yang mengambang, yang belum terkelupas itu berkemungkinan bijinya itu buah cabai merahnya itu terlalu muda. Walaupun dia merah, dia itu terlalu muda, berarti secara alamiah bijinya tidak bagus, buahnya itu tidak bagus dijadikan bibit. Ya, jadikan satu wadah, kita gabungkan ya. Perhatikan itu saudara-saudara, sampai bersih ya, sampai bersih, tidak ada lagi warna-warna merah ya, sampai airnya nampak beningnya. Itu biji yang mengambang ini biji yang kurang bagus ya, biji yang enggak bagus itu dibuang saja. Nah, apalagi yang itu sengaja kami buang, itu biji yang mengambangnya, itu biji yang kurang bagus. Coba perhatikan, kira-kira itu berapa ribu bibit ya jadinya, berapa puluh ribu bibit atau bahkan hampir jutaannya. Oh no. Ya, kita masukkan ke dalam tempat ini. Ya, sudah semua. Ya, ini sangat efektif kali saudara-saudara ya. Mengapa kami lakukan demikian? Ini sangat mudah dan praktis dan tanpa risiko dampak negatif terhadap tangan kita ya. Tangan kita tidak merasa panas ataupun pedas ya, karena iritasi. Perhatikan bijinya yang super. Oke, mantap. Nah, kemudian sediakan kain itu sediakan. Nah, kemudian bijinya itu kita masukkan ke dalam kain.
agar airnya bisa menyerapnya. Ya, seperti ini ya, titiskan sampai airnya tidak ada yang tersisa lagi di dalam. Nah, coba perhatikan ya, bersih kan. Kali ini bibitnya sudah jadi dan siap dijemur ya. Dijemurlah 2 hari, jangan berlebihan sampai 3 hari. Kalau panas harinya bisa jadi bibitnya terlalu tidak bagus nanti. Setelah dijemur, bibit siap disemai. Oke sahabat gula putih, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.